Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christine Mengsari, NIM D017120, kelas PKO 6A. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah salah satu bagian yang penting dalam proses belajar dan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran dalam belajar dan pembelajaran adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal yang penting, yaitu input, transformasi, dan output. Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Sedangkan transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, bahan belajar, metode pengajaran, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Sedangkan output adalah pencapaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Berikutnya jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Itu ada 3. Evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran berlangsung agar siswa dan guru memperoleh informasi atau feedback mengenai hasil belajar. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir satu satuan waktu tertentu atau satu semester dengan beberapa pokok bahasan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berpindah dari satu unit ke unit yang lain. Yang ketiga, diagnostik. Diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan evaluasi, hendaknya kita menentukan dulu bagaimana evaluasi yang akan kita lakukan. Misalnya dengan memilih tujuan evaluasi, jenis evaluasi, pemilihan soal, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan data. Sebelum melakukan evaluasi, kita harus mengumpulkan data tentang apa yang kita butuhkan supaya evaluasi yang kita lakukan berjalan dengan baik. Yang ketiga, penelitian data. Dalam langkah ini kita harus memilih dan menyaring data terlebih dahulu. Penelitian ini digunakan untuk memisahkan data yang baik dan yang buruk untuk memperjelas tentang gambaran dari individu yang kita evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Pengolahan data ini digunakan agar data yang kita peroleh dari individu dapat lebih bermakna dan membantu. Yang kelima, penafsiran data. Penafsiran data merupakan satu kesatuan dengan pengolahan data, di mana kita akan memperoleh tafsir ketika kita mengolah data yang kita hadapi. Yang keenam, meningkatkan daya serap peserta didik. Setelah pengukuran dan hasil dari pengolahan data kita dapat, maka selanjutnya kita melakukan perbaikan dan membantu peserta didik dalam menyerap dan menguasai materi. Dan yang terakhir, laporan hasil penelitian. Yang terakhir adalah pemberian laporan hasil pembelajaran. Biasanya diberikan pada pertengahan semester, akhir semester, atau akhir dari jenjang pendidikan. Dengan begitu diharapkan para guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan bagi siswa dapat meningkatkan belajar. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.